Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gua Fandi dan gua Aji Motobike di channel Fun The Rider. Oke, kali ini jadi ini adalah di video kali ini gua video penyesalan. Iya. Jadi seharusnya kan gua tuh kemarin ngonten bareng nih di jalan sama Betul. Aji. Cuman ternyata karena kondisi badan gue yang lagi nggak fit, jadi akhirnya gue memutuskan untuk tidak ikut ngonten bareng. Betul. Padahal udah jauh hari tuh Doi ngajakin buat ngonten kan dan setuju. Oke lah, ayo boleh lah. Tahu-tahu tiba-tiba hari H gua nggak ikut ya bro, badan gua lagi ini. Gua bilang, tapi nggak apa-apa. Makanya jadi untuk rasa penyesalan gue ini, untuk mengobati rasa penyesalan gue sekaligus gue minta maaf, akhirnya gue datang ke rumah Aji. Jadi kalau lo ngikutin video gue yang sebelumnya, Yes. gue tuh dalam perjalanan menuju ke rumah Aji. Iya. Dan rencananya harusnya nih gue nih ngonten sendirian nih. Balapan katanya. Mau Balapan pakai Vespa. Oke. Nggak mungkin deh. Nah, akhirnya gue pikir ya ngapain lah gue harus ngonten sendiri, kenapa nggak kita bikin sedikit podcast tapi Yes. masih dalam seputaran otomotif, Betul. khususnya roda 2. Yes. Nah, jadi apa nih yang harus kita bahas nih? Enaknya apa ya? Enaknya tetap harus motor Jom. Kalau bahas cewek takutnya nanti bokin lu. Asik. Iya gak? Anjir. Oke, Iya. jadi gini Ji, kan yang gue tahu nih seorang Aji Motobike Wah, iya. ya, doi ini kalau bawa motor tuh lu jangan lihat posturnya. Postur boleh big size, tapi Iya. kalau bawa motor, wah, gua aja kalah nyali gua. Aduh, enggak juga sih. Jadi dia tuh pernah pakai Black Mamba Oke, Black atau F1 ZR. ZR. Itu lo standingin terus tuh. Sebenarnya sih itu pakai mode Om, ada remote controlnya jadi jadi dia kayak otomatis gitu. Enggak lah, iya sih memang pada saat gua pakai Black Mamba karena memang motornya enak. Terus juga situasi jalannya mendukung, terus vibe-nya kan lagi rame-rame kita. Nah, Jadinya enak gitu untuk di standingin. Iya. Terus juga ada satu lagi motornya yang saat ini motornya lagi ada di gue itu X-Ride, dan itu motor juga sempet di standingin juga sama dia tuh. Iya. Cuma sayangnya nggak record aja. Record kita lagi tidak on cam ya pada saat itu. Ya? Nggak on cam. Bener-bener. Nah, yang jadi pertanyaan gue, Nah, kenapa lo tiba-tiba sekarang pakai RC100 atau Black berapa ya? iya baik berapa? Kenapa lo pakai itu? Sedangkan sorry, yang gue tahu itu kan lo itu tuh ganas lah. Ganas Di motor 2 tak tuh dia ganas. Iya. Kok tiba-tiba lo pakai motor 2 tak yang bisa dikatakan Bravo ini Tidak besar torsinya gitu ya. nah nggak sebesar motor-motor kayak F1 ZR, Betul. Wrecking atau Ninja lah. Iya. Nah itu kenapa tuh alasannya? Karena mungkin taubat kali Om ya. Enggak sih. Soalnya gini, gue tarik mundur dulu yang gue dibilang bahwa motornya lihat, iya. Karena memang pada zaman itu, zaman gue masih sekolah, gue seneng Om kebut-kebutan gitu kan, masih punya nyali lah. Terus juga memang pada saat itu di umur segitu hiburan anak-anak pada saat zaman itu. kayak balap liar. Terus kan banyak pembangunan tol tuh yang belum jadi, itu dibuat drak-drakan segala macam. Jadi hiburannya itu kita jadi kayak merekam dalam diri kita gitu kan. Terus pada saat itu juga coba-coba karena untuk bawa motor pada zaman itu tuh curi-curi Om. Karena kan kita Dari nggak orang tua nih? Iya, kita kan nggak punya duit nih buat beli motor kan. Toh motor punya orang tua. Sesekali doang makanya kan nggak bisa intens. Jadi pada saat bisa pakai, coba memaksimalkan untuk belajar mengikuti tren itu, tren balap-balap. Makanya gue kayak punya rekam jejak tuh zaman remaja agak
kebut-kebutan lah gitu. Jadinya intinya itu sih sebenarnya, dan masih sempat kebawa di umur sekarang karena ya namanya history Om ya. Jadi membekas gitu. Jadi coba ternyata gue masih bisa John gitu kan, asik. Tapi sekarang mental udah berkurang, akhirnya gue alihkan pakai RC100 Bravo. Kenapa? Karena gini. Nah ini nih intinya nih. Iya, intinya tidak semua orang itu bisa bertahan dengan tekanan yang keras. Bawa motor kenceng itu, bawa motor liar itu menurut gua butuh effort gede Om. Oh gitu. Ya kan, butuh experience, pengalaman, butuh nyali juga, butuh mental yang siap. Kalau di umur gua yang selanjutnya gua masih tetap begitu, itu kan membahayakan diri gua kan. Oke. Pertama, tapi kenapa sih inti utamanya gua ke situ? Karena memang kayaknya target market di YouTube gue itu lebih mengedukasi teman-teman yang baru pengen punya 2 tak dan yang memang harganya ini relatif di kantong pelajar tuh masuk. Masih iya, bisa lah. Masih bisa. Makanya gue ambil RC100 Bravo, dan juga RC100 Bravo itu masih sebenarnya nih ya, gue kalau salah tolong koreksi, masih kalah pamor sama Yamaha lawas gitu Om, kayak V75. Dia itu lebih vibe-nya lebih boom gitu kan buat di pelajar ketimbang RC100 Bravo. Dan kenapa nggak coba gua kembangin di RC100 Bravo, dan ternyata alhamdulillah dari situ viral. Iya gitu. Dari situ gua langsung kayaknya cocok nih gitu kan. Padahal gua juga udah sempat V75 dan itu memang terbukti naik juga kan di V75 itu. Terus sekarang kayak terjadi 2 lisensi antara Suzuki dan Yamaha. Mereka ini berdua ini memang lagi digeluti sama pelajar karena relatif murah harganya kan. Iya, itu tuh. Alfa ya? Alfa, V75, V80, sama RC100 Bravo kan harganya 11-12. Oh. Iya, 11-12 Om untuk pasaran Jakarta ya, tapi nggak tahu kalau di daerah. Iya. Terus kenapa gue pakai RC100 Bravo? Menurut gue teknologinya lebih di depan ketimbang V75. Iya. Gitu. Iya, itu makanya yang gue tahu. Untuk menghindari yang tidak gue inginkan, kayaknya gue coba putuskan untuk RC100 Bravo, dan memang karena cuma ada itu doang di rumah gitu. Jadi sorry ya, ini gue bikin konten ini bukan untuk menjelek-jelekan jenis motor ini dengan jenis motor ini, tapi memang setiap orang punya pendapat. Dan pendapat gue memang Suzuki itu ya, khususnya generasi RC ya. Iya. Mulai dari Sprinter kali ya? Mulai dari Sprinter RC80 itu dia teknologi mesinnya udah jauh di depan dibandingkan dengan merek sebelah nih. Iya. Contoh, dia punya jet coolant kan? Iya, jet coolant, sistem jet coolant. Jet coolant itu buat pendingin mesin kan? Lebih cepat. Dan itu diikutin oleh pabrikan sebelah. Nah, gitu, iya. Ya yang lo tau lah, yang ada kipasnya di samping itu pabrikan sebelah akhirnya mengikuti cara Suzuki ini. Iya, betul. Karena memang pada saat itu persaingan dunia motor kalau menurut gua 11-12 Om. Kayak misalnya hari ini Suzuki mau mengeluarkan sistem jet coolant dan mungkin Yamaha juga mengikuti nih. Kenapa Yamaha nggak coba, atau pabrikan sebelah tidak mencoba teknologi yang lain gitu? Kenapa harus tetap sama mendinginkan mesin? Jadi intinya gitu. Jadi mereka tuh saling bersaing sebenarnya demi menaikkan popularitas roda 2 pada saat itu gitu. Jadi mereka nggak mau jauh-jauh untuk viral untuk rivalnya itu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Misalnya jet coolant bikin pendingin mesin, Yamaha pun juga, Honda pun juga begitu. Terus misalnya Suzuki buat teknologi starter misalnya, Yamaha juga buat. Jadi intinya kayak mereka tuh bersaingnya nggak mau jauh-jauhan. Jadi kalau menurut gua untuk menaikkan rating roda 2. Iya. Karena pada saat itu karena ini gua ngalamin ya di era-era tahun 90-an itu kan lagi, kalau nggak salah itu tuh lagi boomingnya dunia road race. Iya, tapi kan lu tahun 90-an lu pakai Mustang Om. Enggak? Oh my god. Anjir, Mustang. Dia pakai mobil Mustang pintu 2. Zaman itu yang dulu gue cuman enggak lah. Ya, dulu di zaman itu gua dan keluarga belum. Tahun 90 itu gua belum. Dan dulu di zaman itu gua dan keluarga hanya bisa naik oplet atau bukan oplet sebutannya. Angkot yang pintunya di belakang tuh, gue inget banget. Yang masih pakai kijang doyok apa? Doi udah pakai ini John, Mustang. Belum. Tapi udah kan pakai Mustang. Belum. Itu tahun 90 itu saya masih
SMP Pak. Kan 98, 99, 90 kan panjang dari 91 sampai 99 kan. Pokoknya di generasi 90-an doi udah pakai Udah. Jadi pada waktu saat itu tuh ya di era Harley. Anjir kan tuh. Wah, gila dulu koleksinya luar biasa Matuk, harus kita acungi jempol. terlalu Sebelum menjurus Fitra kan. Eri Wah. sebelum Om Mobi punya koleksi mobil Oh, mewah, mereka udah lebih duluan, Pak. Doi udah gitu loh maksudnya. Mereka sekelasnya sama ya Sebelum Tommy Ridwan Hanif, Soeharto. lalu sebelum Ridwan Hanif punya mobil atau punya motor bagus, doi udah nyoba duluan. Gila Matuk nih, Wonder Rider juara lah pokoknya di era segitu. Dan sekarang tuh alhamdulillah Om Atuk. Ya. Ya alhamdulillah Wonder Rider ini terjun di dunia otomotif karena berkat pengalaman yang gua alami. Iya gitu John, gitu. Tapi gua bongkar mampus begini. Sebelum motovlog doi main misteri John, YouTube misteri. Cuma ya nggak tahu ya kenapa nggak dilanjutin, padahal kan misteri juga ini juga. Itu kan. gua main misteri itu kenapa gua berhenti? Ini sebetulnya kita mau ngebahas apa nih? Gua kan mau ngebahas soal Gua lagi motor ngerosting, buatan gua nih. lagi ngerosting. Enggak lah. Oke, jadi gua terusin ya. Ya, lanjut, Misteri lanjut. itu gua stop akibat channel yang misteri juga tapi agak ngebanyol tuh yang pakai helm hijau, Oh, yang mukul mukul makhluk halus pakai bambu lah, pakai kayu. terintimidasi pokoknya makhluk Jadi astral person. gara-gara itu semua konten kreator ya, konten kreator nih pada bikin misteri semua akhirnya Knockout semua ya. out semua karena dianggapnya settingan. Iya, dan akhirnya pindah ke Otomotif. mengikuti rekam jejak era 90-an. Lanjut Om. Oke. Udah Jadi, tuh roastingnya. Kembali lagi nih. Iya. Memang pada saat era-era tahun 90 itu memang lagi anak muda zaman itu lagi menggemari road race. Balap protes. Balap road race, belum mengenal, ada sih drag bike tapi belum Belum se-booming ini. se-booming road Road race. race. Nah, yang gue tahu memang pabrikan Suzuki ini emang dari dulu Gila ya. jawaranya road race. Begitu Om ya. Dari dulu. Ya mungkin yang bisa lo lihat kenapa setelah Yamaha Alpha akhirnya berpindah ke Force One Karena untuk menyaingi mungkin. untuk menyaingi. Iya. Jadi yang gue tahu itu memang Suzuki dari dulu memang selalu ya tanpa merendahkan pabrikan sebelah, tapi memang pada saat itu Suzuki memang lagi menanjaknya, apalagi Suzuki Crystal. Yes. Tapi benar sih Om Matuk bilang, di saat Yamaha mengeluarkan F1 ZR, popularitas Suzuki itu mulai perlahan menurun. Walaupun ada Suzuki Tornado. Ya, tapi kayak kalah jauh gitu Om. Kalah Ya? jauh. Iya gitu. Jadi intinya Kalah jauh. kenapa gue pakai Suzuki bukannya karena doi punya kualitas yang bagus sih, enggak. Sebenarnya karena yang ada di rumah itu ya udah coba kita maksimalkan Om. Ya. Gitu. Jadi intinya lo pakai RC atau Bravo ini karena di channel lo ini lebih Lebih hidup lah. hidup. Iya, lebih hidup, lebih buar. Dan padahal gue terkenalnya, anjir terkenal gitu. Maksud gue padahal gue ini lamanya main Yamaha loh Om. Iya, gue tahu. Gue bergabung di sebuah komunitas Yamaha Laos Jakarta dan udah lama banget gitu. Tapi kenapa gue nggak coba konten pakai V75 gitu kan? Ya namanya rezeki nggak ada yang tahu Om ya. Maksudnya kayak misalnya seandainya lu ngevlog pakai Harley, lu bisa dong punya Harley misalnya. Tapi di Harley itu lu nggak keluar gitu aura lu anjay gitu. Nggak, Terus iya, iya tiba-tiba lu pakai DKW motor tua, lu malah dung. Nah, iya, itu yang gua rasain saat ini. Iya kan? Ini kalau kalian ngikutin vlog gua udah beberapa kali Coba motor. coba motor ya, dari motor Matic sampai terakhir itu pakai X-Ride. Dan feel yang gua lebih berasa itu setelah gua naik Vespa itu. Bener sih. Gue seneng sama tuh pakai Vespa karena 2 tak. Asik pertama ya. Tak. Yang kedua memang lebih ke arah motor tua.
Ya, gue itu. senangnya gitu. Dan gue juga pakai Bravo tuh sebenarnya kayak punya misi dalam hati gue gitu Om, untuk biar generasi Gen Z ini asik memahami bahwa pernah ada motor bebek 2 tak yang sangat sederhana teknologinya, tapi sampai sekarang pun masih bisa dipakai gitu. Ya. Gitu. Jadi kayak buat nge-reminder bahwa pernah ada loh motor begini dan masih sanggup loh untuk Dan masih menyaingi sanggup sampai motor-motor keluaran tahun 2020, 2022 gitu, masih sanggup. Gitu Om, jadi intinya. Jadi intinya lo pakai RC itu karena channel lo naik, bukan karena anak. Jadi akhirnya lo, gue pakai pelan-pelan aja. Itu juga salah satunya. Oh gitu. Padahal di rumah gue punya Satria. Nah, tuh. Kenapa? Iya, Satria 120. Satria kenceng. Iya, tapi kenapa gue nggak pakai itu? Balik lagi tadi, bener yang ke Om Van Rider bilang, ya mikir anak juga sih John, gitu loh. Masa iya, gue sayang sama anak gue, tapi gue nggak sayang sama diri gue. Gimana gue mau menyayangi anak gue kalau gue nggak sayang sama diri gue gitu loh. Jadi bersyukurlah karena gue belum punya anak. Tapi Om tuh anaknya banyak John, ada di nggak jadi nggak yang jomblo, bukan yang jomblo dong, udah punya sih pasangan. Tapi Belum. tadi lu cerita kayaknya mau balikan lagi. Enggak, udah deh. belum. Lah jadi Belum. begini. Udah nggak ada. Iya. Nggak ada. Terus apa lagi? Karena faktornya ada anak. Betul. Itu ya. Ada anak juga. Tapi lu ada keinginan nggak sih untuk mencoba untuk, ya mungkin lu agak sedikit apa ya? Lebih ke arah kayak kemarin gitu ya. Kayak ke brutal gitu. Ada. Jadi gua niatnya kalau memang Allah menghendaki gue pengen punya RC100 Bravo lagi. Tapi gue lebih bikin tuh kayak sesuai keinginan gue, mulai dari liverynya gue bikin sendiri gitu kan. Terus mesinnya, teknologinya mau gue coba untuk up gitu, biar agak bisa coba kalau misalnya gue bosan bawa yang santai, coba bisa bawa yang agak lebih ganas. Gitu. Tapi bukan yang harus enggak, maksudnya hanya untuk sela aja gitu. Oh lagi ini nih pengen gini gitu. Oke, tadi kan lu sempat bilang lu bakalan beli motor yang sama RC lagi. Tapi itu akan lo modifikasi supaya lebih bertenaga. Yes. Oke. Yang menjadi pertanyaan gue adalah, Tahu, gue boleh bakar rokok nggak sih? Silakan. Boleh, di channel gue mau bebas. Bebas. Lo mau ngerokok asal jangan narkoba. Oh iya, narkoboy. Narkoboy jangan. Iya. Bahasa jadulnya apa sih narkoboy ya? Nggak ada sih. Lupa gue. Narkoba sih, narik kolor bapak. Kalau alkohol, oke. Drugs, no. No. Bener-bener. Woman, no cry. Hah? Woman, no cry. Woman, easy going. Oh sih. Oke lanjut Om, udah nih. Oke. Tadi kan kembali lagi nih, gue tanya, lo kan kepengen punya motor RC lagi atau Bravo untuk lo modifikasi lagi supaya lebih bertenaga. Yang menjadi pertanyaan gue adalah, kenapa harus RC? Kenapa nggak motor yang lain seperti ya kayak kemarin nih Black Mamba, atau mungkin lo mau naik step lagi ke Ninja atau ke Erek King? Oh gini, oke. Di saat kenapa gue pengennya belinya tuh RC lagi, sejujurnya pertama karena kebutuhan konten Om. Oke. Yang kedua, kalau gue harus cabut dari RC, gue harus lebih gila lagi gitu loh. Maksudnya harus 3 kali lebih gila di saat gue bawa RC. Misalnya gue bawa RC sekian, kalau gue mau cabut dari RC, gue 3 kali harus lebih gila dulu baru gue cabut. Karena menurut gue untuk konten motovlog di luar RC 2 tak, maksudnya motor 2 tak ya di luar RC, itu lu harus memberikan tontonan yang memang benar-benar untuk tontonan gitu, bukan edukasi. Sejauh ini kan gue masih semi edukasi lah gitu kan ya. Jadi kayak benar-benar hiburan ya, kayak speedingan atau lu harus lebih liar lagi tuh bawahnya. Sedangkan yang tadi gue bilang, gue udah punya anak, makanya kenapa gue pilih RC lagi karena itu. Yang kedua karena memang dia tuh enak, diajak pelan oke, diajak ngebut juga oke. Jadi gitu sih Om. Jadi sebetulnya lebih ke karakter motornya ini cocok, nggak terlalu liar banget. Cocok lah untuk di umur gue yang
Baru 17 tahun ini. Hah. Gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Oke, siap. Kira-kira nih Hmm. seorang Aji Motobike nih ya, Yes. yang channelnya Baru. sudah mendapatkan AdSense. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kira-kira ada keinginan untuk punya motor apa lagi? Oke, Khusus motor ya? motor ya, dua tak, Iya. roda dua ya. Pokoknya roda 2. Iya. Jadi memang gue sama istri gue tuh pengen banget punya Harley Davidson yang bisa diajak buat beli nasi goreng, John. Catat Harley man. Iya, Harley Davidson. Jadi karena ya seenggaknya itu Harley nggak mesti gue bawa jalan jauh gitu ya. Maksudnya keluar rumah, entah kita cuman healing keliling komplek gitu ya. Maksudnya setidaknya pengen punya itu. Gue nyobain rasanya tuh jalan naik Harley Davidson sama bini gue atau anak gue gitu. Lebih tepatnya gue dulu pernah ngucap, nanti anak lu kalau sekolah gue yang antar jemput ya, soalnya gue mau pakai Harley gitu kan, biar gue digodain sama mama temennya gitu. Gitu. Jadi pengen punya Harley sih sebenarnya kalau buat motor ya. Tapi kalau untuk jangka dekatnya itu yang harganya range lebih murah daripada Harley ya, pengen banget punya Wrecking sebenarnya. Iya, pengen banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa dari dulu tuh nggak sempat kebeli, padahal duitnya ada pada saat itu, Om. Jadi gue sebelum beli Satria, gue tuh pengen beli Wrecking. Tapi tiba-tiba kebelinya Satria, itu kan aneh gitu loh. Jadi ya karena belum beruntung aja, belum dapat Wrecking. Belum saatnya. Iya, belum saatnya. Mungkin kalau dalam jangka waktu dekat yang duitnya lebih low, Wrecking. Tapi kalau memang sudah punya uang yang lebih banyak, pengennya Harley Davidson sih. Tapi kalau gua rasa lebih baik lu pakai Harley aja. Kenapa tuh, Om? Biar mama temennya anak Bukan gua. soal itunya bro. Gitu. Biar cewek lu bisa gua ambil gitu. Gitu. Jadi gini, kalau lu pakai Wrecking, Heeh. sisi liar lu tuh terlalu, kalau gue lihat tuh lu liar banget bro. Tapi kalau lu pakai Harley, lu tuh lebih ke style, Ya lebih menikmati jalan jadinya. lebih menikmati jalan. Iya sih. Dan seumuran lu ini memang lebih cocok. Ya lu mau cari apa lagi? Lu udah pernah kebut-kebutan, Iya sih. lu udah ibaratnya sudah pernah mencoba semua jenis motor ya, kayak 2 tak, Iya, hampir 4 tak, Heeh. Matic. Iya. Lu udah pernah ngerasain, dan lu harus ngerasain Sensasi. sensasi punya motor gede. Ih, kalau dia mah enak udah nyobain. Dulu Harley lu berapa, Om? Enggak, serius gue nanya. Dulu Harley lu udah berapa? Harley apa? Kalau Harley sih satu, Tipenya? Sporter 1200. ya, yang 1200. Tapi gua waktu itu gue lupa yang anniversary atau bukan, gue lupa. Terus setelah itu, aduh, kok jadi ngomongin ke gue ya? Tuh, kena kan? Dia udah pernah punya Harley, jadi saat ini kalau tanya, oh belum motor apa? Vespa. Kan aneh. Karena bukan aneh, maksudnya gini. Karena udah pernah nyobain, makanya dia ya udah. Karena gue udah pernah nyobain Harley, ya udah, gue belinya Vespa. Karena gue udah pernah nyobain Vespa, gue belum pernah nyobain Harley, makanya gue pengen punya Harley. Karena kalau gue begini, jadi gini, gue kenapa gue milih Vespa? Di antara semua motor, ya ini gue Menurut lu bukannya ya? bermaksud Iya. untuk menyombong ya. Menurut atau lu apa. nih ya? Nah, di antara semua motor yang pernah gue punya dan pernah gue cobain, nggak tahu kenapa Vespa itu tuh buat gue udah amat sangat nyaman. Feel lu dapet banget itu ya? Feel gue dapet. Terus ya walaupun ada kekurangan ya, kayak misalkan kadang suka mogok, businya mati. Iya. Terus kalau kempes dorongnya berat. Yes, betul. Ya apa kabar Harley pak, kalau kempes kayak gimana? Loh, pakai handphone lah. John, bisa kesini nggak? Bawa towing. Oh iya, itulah ya nggak? Iya lah, kalau punya Harley begitu. Tapi pada saat itu tuh towing belum ada pak. Oh iya. Nah, jadi Bener. waktu itu tuh motor, Mobil untungnya sih gue belum pernah ngerasain Harley mogok. bukan mogok, kempes gitu ya atau apa. Kempes. Kalau mogok, alhamdulillah sih Nggak pernah. nggak pernah, karena gue pakainya waktu itu dulu bukannya untuk daily sih ya, Iya. lebih Ke momen. kayak Sabtu, Minggu. Zaman dulu udah ada San Mori gitu belum sih? Belum ya? Oh belum pada saat itu belum.
lebih cenderungnya ya udah Malam ya, ngumpul sama anak motor. ngumpul sore sih Bang. Oh sore dulu ya? Oh iya sih, anak balapannya sore pada saat itu. Sore dulu sih itu sering nongkrongnya kalau tahun-tahun zamannya gue, aduh kayaknya gue udah tua banget ya, itu nongkrongnya pasti nggak jauh-jauh Senayan. Nah kan, sama gue ngomong Senayan. Senayan, Anak otomotif mau roda 2, roda 4, roda 2, roda 4. nongkrongnya Senayan. Tapi sekarang kan udah nggak- Bergeser lah. udah bergeser ya. Sekarang zamannya mungkin lebih ke apa tuh, Citayam Fashion Week. Fashion Week. Iya betul. Kalau dulu ya nongkrongnya ya nggak ada yang namanya outfit nggak ada, tapi lebih cenderung ke otomotif. Yes. Mobil lo ceper, Betul. audio lo gede, itu udah oke. Motor lo bagus. Pada saat itu juga banyak lo motor ceper. Vespa aja diceperin. Gue sempet main motor ceper Jupiter, gue bikin ceper mampus. Wah, itu era tahun 2000. 2000-an, iya benar. Kalau zamannya gue cepernya itu nggak sampai ceper mampus. Oh ceper good looking aja gitu ya? Jadi kayak 4 taknya tuh kalau nggak salah Honda Astrea Grand. Iya Grand. Itu nggak terlalu ceper, tapi dia lebih main pakai knalpot mobil. Wih, Iya. oh gitu. Vespa ceper tapi knalpotnya tinggi. Wih, Zaman kayak itu. model-model Bozoka gitu ya? Iya. Iya. Tapi belum ada namanya, kalau sekarang kan sebutannya apa ya? Bilangnya Vespa gembel kali ya? Ekstrim. Vespa ekstrim. Dulu nggak ada Vespa ekstrim, Vespa Es gembel. krim adanya? Nggak. Es krim. Hah? Es krim. Es Ekstrim krim. nggak ada, es krim ada mungkin. Jilat tuh. Iya iya. Jadi waktu itu ya seperti itulah. Nah kembali lagi, jadi saran gue semoga Bro Aji atau Aji Motobike ini cepet-cepet bisa mendapatkan Harley. Amin, Allahumma amin. Dan ya kembali lagi, kalau lo punya Harley, ingat Pak, Apa tuh? olinya banyak Pak yang diganti Pak. Wah gampang. Oli minta aja nanti. Lo ada oli sisaan nggak? Bagi dong. Itu aja sih. Ya oke, thank you. Oke, gua rasa sampai di sini aja video gue. Gua Fandi dari Fandi Rider. Aji Motobike. See you in the next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yuhu.